Perkenalkan, nama saya Budi Jasa Widiananta, biasa dipanggil Nanta atau Dokter Nanta. Posisi saya di pertandingan endurance kali ini, Kejurnas dan BK-PON ini adalah sebagai technical delegate, sekaligus juga sebagai presiden ground jury. Oke, dokter, sebelumnya sebagai juri ini sudah berapa lama ya, dok? Sudah berapa lama ya? Sebenarnya ketika saya sebenarnya saya dokter hewan ya. Selama ini menekuni profesi sebagai vet delegate untuk pertandingan-pertandingan dalam dan luar negeri untuk endurance. Tapi mengingat pertandingan endurance sangat minim di Indonesia, jadi saya ingin sekali memajukan endurance di Indonesia, sehingga untuk memulai itu kita perlu juri ya. Kita perlu membuat sistem, akhirnya kita membuat kelompok-kelompok teman-teman melalui suatu pelatihan-pelatihan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menjadi juri dulu untuk pertandingan di dalam negeri, di Riau, dan sekarang ini kita lakukan di Jakarta gitu. Oke, kalau dari penjurian ini di kategori endurance, apa aja sih, dok, yang harus diperhatikan atau dipersiapkan? Untuk endurance ini olahraga yang kita sebut seperti maraton ya. Jadi bukan hanya kecepatan. Tentunya memang nomor satu adalah siapa yang cepat, ada yang menang. Tapi bukan hanya kecepatan yang diperlukan, tapi juga stamina yang kita sebut sebagai fitness to compete. Jadi parameter fitness to compete adalah dari denyut jantung, dari soundness atau keadaan tidak pincang begitu ya, terbebas dari rasa sakit akibat pincang, tapi juga kondisi metabolik lainnya. Ada di sana adalah skin recoil atau tergor kulit, kemudian ada CRT atau capillary fill time, ada juga gut sound atau suara perut, kemudian ada parameter-parameter lainnya ya, ada luka tidaknya, back dan withers GERD, semuanya kita lihat, muscle tone. Akhirnya membuat suatu diagnosa cepat begitu untuk menyatakan bahwa apakah kuda ini masih fit to compete untuk pergi ke dalam next loop ya. Jadi kuda-kuda yang bertanding 40 kilo itu adalah kuda yang fit untuk bertanding 60 kilo sebenarnya. Ini yang kita sangat bimbing, sangat kita garis bawahi untuk kuda-kuda yang bertanding di endurance ini adalah kuda-kuda yang di bawah pengawasan para dokter dan pelatih maupun manajer yang paham betul rules-nya. Oke, penjurian untuk kategori endurance ini seperti apa ya, dok? Penjuriannya melalui sistem kecepatan tentunya nomor satu. Kedua ada sistem kesehatan secara dokter ya, secara fitness tadi. Bukan kesehatan secara umum, apa kudanya bagus, cantik, atau soundness ya kita katakan ya, sehat secara fisik maupun yang lain, tapi kita menilai dari fitness untuk bertanding endurance, kelayakan dia bertanding memenuhi kesyaratan endurance. Nah, di sana tadi saya sudah sampaikan di awal, banyak sekali parameter yang harus kita ikutin, yang harus diketahui oleh riders dan dipersiapkan. Jadi untuk mengikuti endurance ini diperlukan training berkilo-kilo. Pada kali ini kita ambil jarak seperti ini, tapi nantinya harapannya di luar negeri sudah bertanding 160 kilo. Jadi kita masih jauh untuk menuju ke sana ya. Oke, kalau dari segi penilaian terendah yang membuat para rider mendapatkan nilai yang rendah itu seperti apa ya, dok? Ya, tentunya penilaian tadi apa saja kita harus tahu. Untuk penilaian denyut jantung kita perlukan kuda-kuda yang memiliki base atau dasar denyut jantung yang baik ya. Biasanya itu kuda-kuda dari Arab. Tadi kalau kita lihat di pertandingan ini, kuda-kuda Arab secara umum performansnya lebih baik dan lebih mudah bertanding dibanding kuda-kuda yang mungkin ukurannya lebih besar atau lebih kecil dari dia, karena memang kuda Arab ini memiliki endurance yang lebih baik. Kedua, selain denyut jantung, kita perlukan kuda-kuda yang memiliki kaki-kaki yang kuat, memiliki jantung dan kondisi metabolik lain yang juga mendukung ya, yang memang sesuai dengan cabang disiplin ini. Nah, untuk cabang olahraga yang lain tentunya kita mengenal ada berbagai ras kuda yang sesuai dengan kebutuhan olahraganya. Tapi untuk endurance ini kita memang memilih karakter kuda-kuda yang berdarah seperti Arab, demikian. Sebelum memulai atau sesudah pertandingan, ada nggak sih, dok, pengecekan untuk rider maupun kudanya untuk
memulai endurance ini sebagai penilaian? Ya, tentu ada pemeriksaan kesehatan ya. Namanya pre-ride horse inspection, dilakukan 1 hari sebelum pertandingan, di mana para rider sudah mempersiapkan kudanya untuk melalui pemeriksaan dokter di vet line namanya ya. Di sana ada banyak parameter tadi yang saya sampaikan, di mana nanti rider yang melalui horse inspection akan melalui beberapa kali pemeriksaan berikutnya, mungkin bisa 3 sampai 4 kali pemeriksaan berikutnya gitu. Oke, sebagai juri ada nggak sih dok lisensi yang terkait untuk kategori dan bagaimana tahapannya jika ada? Iya, betul. Lisensi untuk semua official itu diperlukan untuk endurance maupun untuk cabang disiplin berkuda lainnya. Saya pribadi biasanya berada di posisi dokter, di mana di sana harus mengambil pelatihan dasar, kemudian bisa menjadi vet delegate, bisa bertanding di level bintang 1, 2, 3, dan 4. Tapi untuk juri juga sama. Selain kita mengambil kursus nasional, kita juga harus mengambil kursus internasional dan memegang beberapa kali kesempatan di event-event di kelasnya ya. Nah, saya berharap secara pribadi dari Komisi Endurance kita bisa memperbanyak official yang memiliki sertifikasi yang jelas, karena di olahraga ini pengetahuan dan ketepatan dalam mengambil tindakan dan pengetahuan terhadap rules itu sangat penting sekali dan kritis sekali, karena kita bermain dengan strategi dan rules, sehingga teman-teman pemain itu kalau memang mereka tidak puas itu mereka kembali pada rules. Nah, ini yang harus official kalau bisa semuanya berangkat dari pendidikan atau pelatihan endurance. Oke. Berapa sih jarak lintasan ini dok kalau boleh tahu? Jarak lintasan kali ini 40 km, persiapan untuk persiapan untuk PON yang 2024 nanti yakni 60 km. Kuda yang lolos di 40 km sekarang akan pergi ke PON di Medan nanti 60 km. 40 km ini kita bagi menjadi 2 loop, 20 km dan 20 km. Demikian. Oke. Untuk waktu yang ditempuh dalam endurance ini berapa lama ya, dok? Waktunya sekitar 4 jam ya. Tadi dari pukul 6 sampai ada yang selesai pukul 10 sekian, ada yang terakhir tadi kita selesaikan di pukul 12 sekian, karena kita berikan speed minimum yakni 8 km per jam, dimana speed itu diharapkan menolong teman-teman karena cuaca di Jakarta saat ini sangat panas sekali dan sangat kering. Demikian. Kalau dari segi keselamatannya nih dok, untuk rider dan kuda yang harus diperhatikan itu seperti apa ya dok? Ya, faktor keselamatan kuda dan rider kita selalu kawal dengan namanya, untuk kuda ada namanya horse inspection, di mana setiap jarak 20 km untuk pertandingan ini kuda harus melalui pemeriksaan dokter. Sementara untuk atlet, kita harus pastikan atlet ini fit untuk compete. Kalau tidak fit, dia akan berhenti tengah jalan, tidak akan mampu melanjutkan. Nah, di mana setiap tim dia punya tim manager, dia punya pelatih, dia punya mungkin chip de equip atau mungkin kumpulan dari beberapa owner yang mereka sudah mempersiapkan diri dengan latihan-latihan dasar ya. Ada yang nge-gym, ada yang latihan berenang dan sebagainya. Atletnya belajar dan berlatih, kudanya juga berlatih, dan kita semua bermain strategi di sana. Itu indahnya endurance. Tapi juga jiwa family time-nya itu memang ada di sini. Hampir semua owner dan rider dan keluarga semua berkumpul di sini. Kalau tadi diperhatikan, ini adalah kumpulan keluarga yang ada di dalam permainan endurance ini. Oke, terakhir nih dok, ya. Boleh dong minta tips and triknya bagi rider yang ingin mengikuti pertandingan endurance ini agar mendapatkan nilai yang besar dari juri? Oke, jadi endurance ini yang menarik adalah olahraga bounding ya, antara kuda dengan penunggangnya. Kalau penunggang kuda katakanlah menyewa kuda yang dia nggak kenal kudanya seperti apa, mungkin untuk 1 kilo mungkin aman, tapi menempuh 40 kilo akan ada banyak rintangan di trek sana yang mungkin kudanya tidak mau berjalan, ridernya harus turun dan sebagainya. Kudanya mungkin kelelahan, ridernya mungkin kelelahan. Oleh karena itu bonding antara rider dan orang itu sangat penting. Jadi saya tekankan nomor 1 adalah kuda dan pemilik kuda itu harus bonding, terutama kalau pemilik kuda adalah ridernya dalam hal ini. Yang kedua adalah fitness dari kudanya harus dilatih dengan apa? Dengan latihan tentunya. Jadi saya sampaikan di awal, kalau kuda mau bertanding 40 kilo, dia harus qualified di 60 kilo sebenarnya. Kemudian harus punya tim yang bagus. Harus ada dokter, ada tukang tapal, ada manajer, ada chip de equip, semuanya bermain strategi, mengatur supaya kudanya berada dalam kondisi yang optimal. Demikian.